Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan menceritakan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kita penting sekali mempelajari, membaca kisah-kisah para Nabiullah, karena banyak sekali hikmah yang kita ambil, pelajaran yang sangat luar biasa tentang perjalanannya, perjuangan para Nabiullah alaihissalam. Ya, para nabi-nabi Allah sangat penting karena ini bukan karangan fiksi, tetapi kisah nyata yang diabadikan dalam Al-Quran. Nabiullah alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi, salah satu nabiullah, salah satu nabinya Allah yang beristrikan diantaranya yaitu Siti Hajar. Sudah bertahun-tahun sampai puluhan tahun, sampai masa usia Nabi Ibrahim tua, beliau belum diberikan anak. Tetapi dalam rumah tangganya Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak pernah putus asa. Beliau terus munajat kepada Allah, ikhtiar, munajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diabadikan dalam Al-Quran doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, ya Allah, anugerahkanlah aku seorang anak yang tergolong dari orang-orang yang soleh. Karena ikhtiarnya, kesabarannya, keikhlasannya dalam berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Kata Allah dalam Al-Quran dijelaskan, wabasyarnahu bighulamin halim. Ya, wabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami, Allah, kata Allah, sampaikanlah berita gembira kepadanya, yaitu akan memperoleh anak yang sabar, akan mempunyai keturunan yang soleh. Sudah didamba-dambakan lama, alhamdulillah lahirlah putra Nabi Ibrahim alaihissalam, diberikan nama Ismail. Ismail ini adalah salah satu seorang nabi, yaitu berayahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kegembiraan, kebahagiaan datang ke keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah bertahun-tahun ditunggu, puluhan tahun ditunggu. Akhirnya seorang putra diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia didik, rawat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, sehingga Ismail ini memasuki usia yang sangat lucu-lucunya masa usia belia. Pada usia tersebut, seorang ayah, seorang ibu pastinya sangat menambahkan, ya, sangat senang melihatnya anak-anaknya ini tersenyumnya, bermainnya, sedang lucu-lucunya. Sedang lucu-lucunya ini, sedang bahagianya seperti ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu masuk usia, ada yang mengatakan ulama Nabi Ismail ini usia memasuki 7 tahun. Ada juga yang mengatakan ulama ia memasuki usia 13 tahun. Pada usia tersebut Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, diuji oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Bagaimana enggak beratnya perasaan seorang ayah, anak kesayangannya yang didambakan bertahun-tahun, puluhan tahun, lahir harus disembelih. Bagaimana itu perintah Allah datang? Melalui mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan sekali, tetapi sampai 3 kali. Karena mimpinya seorang nabi bukan hanya sekedar mimpi seperti kita. Karena cara menyampaikan wahyu Allah itu kepada seorang para nabi itu berbagai macam cara. Karena seorang nabi ketika tidur matanya merem, tetapi hatinya terjaga. Beda sama kita. Mata merem, hati tidak terjaga. Nabi Ibrahim di situ diguncang kegundahan, kegelisahan, kesedihan. Harus bagaimana? Apakah ini benar perintah Allah? Apa yang harus saya lakukan? Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, munajat kepada Allah, ini harus bagaimana? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dengan meneguhkan hatinya, dengan meyakinkan hatinya bahwa ini adalah perintah, benar-benar semata-mata perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga sudah yakin, sudah ini adalah perintah Allah, maka disampaikanlah kepada putranya Ismail. Ya. Dengan begitu perasaan yang sangat berat, kekecewaan, kesedihan, ini harus disampaikan. Ya. Harus disampaikan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika usia 7 atau 13 tahun kata ulama, maka berita ini harus diceritakan kepada Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Dalam Al-Qur'an dijelaskan surat As-Saffat. Nah, jadi kisah ini, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih Ismail itu dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 110. Ya. Dibuka lagi, takut ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup ya, yaitu usia 7 atau 13 tahun tadi, berusaha bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, ya bunayya, hai anakku, ini sesungguhnya aku ara fil manami anni adbahuka. Dalam mimpiku aku menyembelihmu. Ya. Dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Jadi, hai Ismail, kalau bahasa kita. Hai anakku, kalau bahasa kita. Ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Melalui mimpi kabarnya tersebut. Bagaimana pendapatmu, hai anakku? Jawaban Ismail, karena Ismail ini seorang anak yang taat, ya. Imannya kuat, ketakwaannya sangat luar biasa, sehingga tumbuh keikhlasan luar biasa, berani berkorban demi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ya abatif alma tu'maru, kata Ismail nih dijelaskan dalam Al-Quran. Qala ya abatif alma tu'maru, hai bapakku, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Lakukan ya ayahku. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, lakukan. Jangan pernah ragu. Ya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak akan mendapatiku insyaallah termasuk golongan orang-orang yang sabar. Sesuai dengan doanya tadi. Ya, Nabi Ibrahim meminta seorang anak yang tergolong orang-orang yang sabar, tergolong orang-orang yang soleh. Ismail putranya termasuk orang-orang yang tergolong orang sabar dan soleh. Kerjakan ayahku, ya, ya. Kerjakan ketaatan Ismail, kekokohan keimanannya sehingga begitu tabah. Ia rela, ia ikhlas demi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia siap untuk disembelih oleh ayahnya. Tetapi namanya seorang ayah, orang tua nggak bakal tega melukai anaknya. Nggak bakal tega melukai anaknya, apalagi sampai menyembelih. Ya, melukai anak itu tidak akan tega, apalagi anaknya semata wayang satu-satunya yang ia sayangi, apalagi soleh luar biasa. Tapi diperintahkan untuk menyembelih, hai ayahku, lakukanlah. Ketika kedua-duanya, singkat cerita, kedua-duanya sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Setelah mereka menyerahkan diri kepada Allah, Nabi Ibrahim ikhlas. Nabi Ismail putranya ikhlas. Karena ini adalah perintah Allah, ikhlas. Ia meyakinkan ayahnya. Karena terguncang ayahnya ini. Hatinya, kesedihannya. Sehingga untuk memantapkannya, Ismail ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang tegas. Hai ayahku, ikatlah dengan kuat. Sehingga ketika aku disembelih ini tidak banyak bergerak-gerak tubuh. Lalu Ismail berkata lagi, hai ayahku, gulungkan bajumu.
agar tidak terkena kotoran darah. Hai ayahku, ya Ismail, ketika menggerakkan pisau dengan cepatlah, gerakanlah dengan cepat agar aku tidak merasa begitu sakit. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil pisau tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam mencium putranya, dipeluknya. Setelah itu dibaringkanlah Ismail ini untuk disembelih. Allahu Akbar. Ketika hendak disembelih sudah nempel. Bahkan sudah digerakkan itu pisaunya. Tetapi keajaiban Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Itu pisau kagak mempan, menggorok lehernya Ismail. Sampai 2 kali sama. Itu pisau tidak sanggup melukai leher Ismail. Ketiga kali sama. Itu gorok tidak dilukai oleh pisau. Luar biasa. Ya. Karena keikhlasannya luar biasa, kesabarannya. Ini adalah perintah Allah. Sehingga itu pisau tersebut tidak sanggup memotong leher Ismail alaihissalam. Padahal pisau tersebut sering dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membelah batu yang sangat keras. Tetapi pada leher Ismail tersebut tidak mampu menggoroknya. Maka ketika kejadian hal seperti itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Ya. Wa nadainahu ayya Ibrahimu qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Ya, kata Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahimu qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Dalam surat As-Saffat dijelaskan, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya ini benar-benar adalah ujian yang nyata. Ternyata diuji oleh Allah. Ketika diperintah oleh Allah, berani enggak mengorbankan kesayangannya, yaitu seorang putra, untuk disembelih. Ternyata Nabi Ibrahim ini ikhlas, ridho, sehingga ketika ketika pisau sudah tidak mampu lagi menggorok leher Ismail, maka digantikanlah Ismail ini dengan seekor kambing yang sangat besar yang diambil dari surga. Ya. Fanadainahu bidabhin adim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar, yaitu kambingnya. Ya. Ada ulama mengatakan bahwa kambing yang besar itu adalah kurbannya dulu, korbannya si Habil yang Allah angkat, ditaruh dalam surga dan digembala dalam surga sehingga menjadi besar, diturunkan oleh Allah ke alam dunia untuk menggantikan, yaitu kurbannya Ismail dengan kambing yang sangat besar. Itulah kisah daripada tentang ketabahan, keikhlasan, ketakwaan, keimanan seorang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam dan seorang putra yaitu Ismail. Bagaimana sangat luar biasanya, sehingga Allah memberikan pujian, Allah memberikan contoh buat orang-orang yang akan datang, bahwa ketika kita sudah bisa mengikhlaskan, kita bisa mengorbankan apa yang kita sayangi, maka Allah akan balas dengan yang sangat luar biasa, dengan yang berlipat ganda, insya Allah. Jadi kita bisa ambil hikmahnya, insya Allah, pelajaran-pelajaran para nabiullah, ya, para nabinya Allah banyak sekali yang harus kita petik pelajarannya, hikmahnya dalam untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Peristiwa penyembelihan Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebuah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana
kebahagiaan di alam dunia ini tidak akan selama-lamanya, pasti ada sebuah ujian. Apa yang kita miliki, ya, apakah yang kita miliki ketika kita harus bisa mengorbankannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ridho, harus ikhlas, karena apa yang kita miliki adalah pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangnya. Mohon maaf al-fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.